Anda kembali di Metro Siang pemirsa dan kembali kami hadirkan perbincangan terkait dengan kenaikan harga bahan pokok bersama Bang Martin dan Pak Karim. Bang Martin, sejauh ini apakah bantuan langsung tunai bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup untuk membantu masyarakat? Nah, itu ya. Jadi sebelum saya masuk ke topik itu, tadi kan Pak Karim mengatakan bahwa harga cenderung memang katanya stabil. Tapi kan stabil setelah terjadi kenaikan, Pak. Jadi kita harus monitor terus nih. Ya, jadi turun mungkin dari poin yang memang sudah sempat naik. Karena kenaikan harga ini saya rasa bukan hanya ada di lapangan, tapi data dari Kemendak sendiri dan juga data dari Bappenas sendiri menunjukkan memang ada kenaikan, Pak. Nah, yang kedua juga kita perlu lihat ketersediaan barang. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan misalnya harga beras, nah berasnya itu beras yang mana? Kan beras ini macam-macam juga, Pak. Ada juga misalnya cabai merah. Cabai merahnya ini yang seperti apa? Jadi supaya karena yang jelas ditemukan oleh masyarakat, saya rasa bukan juga kami membuat-buat juga. Ketika kami berkunjung memang itu yang disuarakan oleh ibu-ibu di lapangan juga, Pak. Dan kami tes juga bahwa memang harga-harga tersebut naik. Jadi mungkin ada harga yang dikendalikan pemerintah, barangnya itu harus dipastikan ketersediaannya. Nah, balik tadi ke Mas Iqbal mengatakan soal bantuan ya. Bantuan ini juga menurut saya memang betul ketika terjadi kenaikan harga seperti ini ada bantuan dari pemerintah. Cuman harus kita lihat juga ada perbedaan antara keadaan ekonomi sekarang dengan tahun lalu. Tahun lalu itu kita mengalami goncangan atau trouble ekonomi itu lebih disebabkan oleh turunnya permintaan akibat pandemi COVID. Nah, sekarang permasalahannya menurut saya ada di sisi supply juga. Ya, ini macam-macam penyebabnya kalau kita lihat dari hulu ke hilir. Nah, yang mau saya katakan di sini, kalau ada permasalahan di sisi supply, maka sisi supply-nya harus juga kita atasi. Tidak sekedar memberikan bansos dan BLT, yang kalau saya baca di berita itu bisa mencapai hampir 500 triliun. Nah, kalau ini digelontorkan untuk menopang daya beli, tetapi sisi penawarannya tidak dibereskan, maka ini juga akan menambah faktor untuk menyumbang inflasi. Sehingga inflasi itu terjadi langsung dari dua sisi, baik di penawaran maupun di permintaan. Baik, nah, ini kita menurut tanyakan saya langsung ke harus Pak Karim ya, Bang Martin ya. Jadi, antisipasinya seperti apa, Bang? Pak Karim? Saya tidak sekedar bagi-bagi bantuan sosial atau perlindungan sosial. Oke, jadi masih belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pak Karim, antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh Kemendak, Pak, untuk kenaikan harga bahan pangan ini? Ya, baik, Mas Iqbal. Jadi seperti yang disampaikan Pak Menteri juga, ini juga termasuk di saat melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 6 DPR bahwa intinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang kuat. Nah, ini Kementerian Perdagangan bersama stakeholder lain, kementerian lembaga yang lain seperti tadi Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian. Nah, ini secara rutin juga Bappenas dan juga dengan BPS dengan lead oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri melakukan setiap Senin pagi melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi. Jadi di daerah-daerah kabupaten kota ini juga di samping dilakukan monitor secara sangat-sangat intensif juga diperkenakan menggunakan BTT atau belanja tak terduga. Nah, ini cukup efektif. Kabupaten kota bisa menggunakan maksimal 2,5% dari belanja tak terduga ini dalam rangka pengendalian inflasi dengan mengadakan seperti ada pasar murah, kemudian subsidi ongkos angkut dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Jadi tadi untuk beras, memang kalau beras medium di pasar seperti kami yang temukan kami di Gresik, memang harganya cukup masih jauh di bawah HET, yaitu sekitar 13.000. HET-nya kan 11.000 atau 10.900. Nah, tadi ketersediaan masyarakat bisa memilih gitu. Kalau itu beras medium memang di pasar yang beras medium yang bukan beras bulog harganya sekitar 13.000. Tapi beras medium yang punya bulog atau SPHP ini harganya tetap sesuai dengan HET. Jadi
harganya Baik. 10.900 dan itu tersedia Jadi cukup terus memonitor ya Pak cukup ya, banyak lantas tadi yang kami temui di Pasar Baru di Gresik. Jadi masyarakat bisa memilih gitu. Memang baik, pasar secara umum harga yang kami temui tadi di beras medium memang harganya 13.000. Namun oke, masyarakat bisa memilih. Berasnya cukup tersedia banyak, kami ulangi, berasnya tersedia cukup banyak di pasar, tapi oke. sangat-sangat cukup untuk Jadi memenuhi stoknya aman masyarakat. ya Pak Nah, Karim di ya? samping itu pemerintah juga tadi yang disampaikan Pak Martin juga memberikan bantuan pangan 10.000 kilogram per KPM atau keluarga penerima manfaat ini yang menerima Oke, sekitar 21,4 juta. Ini diperpanjang sampai dengan Desember. baik. Nah, kemudian Baik satu Pak lagi Karim, adalah monitoring yang kegiatannya sinergis gerakan dan pangan juga murah bantuan yang langsung termasuk berupa bahan nanti pangan ya. juga Nanti akan dilakukan dikawal oleh terus Pak pemerintah. Karim bersama Komisi 6 juga. Terima kasih, durasi kita terbatas. Nanti kita lanjutkan pembahasannya di lain waktu. Terima kasih Pak Karim, Bang Martin sudah bergabung bersama Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.